Assalamualaikum Ayo. Kak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Ya, selamat Sebelumnya siang. kami mau berterima kasih kepada Kakak karena udah bersedia diwawancarai untuk Festival Kimia 2020. Perkenalkan nama saya Zaya. Dan nama saya Ihan. Kita berdua dari angkatan 56. Dan mungkin sekarang ada di antara teman-teman yang bertanya, mau apa sih kita sekarang? Di sini kita mau mewawancari kakak tentang perjalanan kakak selama di Ankim. Karena perjalanan kakak yang satu ini cukup menarik, unik, dan tentunya sangat inspiratif. Kakak pernah terhambat dalam sidang, tapi di balik itu semua, kakak bisa diterima di PT Chandra Asri. Buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan kata PT Chandra Asri, sedikit informasi. Jadi PT ini merupakan salah satu pemasok produk petrokimia untuk industri di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai sharing, kakak mungkin bisa perkenalan dulu sama kita semua, adik-adik 56 dan 57. Nama lengkap kakak siapa, bagaimana kakak dipanggilnya, dan dari angkatan berapa kakak lulus. Silahkan Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang mau mengundang sebagai narasumber sih sebenarnya tempat sharing aja ya. Iya, sharing Kak. Mau berbagi pengalamannya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hoirul Fikri. Tapi teman-teman bisa dipanggil saya Fikri aja. Nah, saya dari angkatan 49. Nah, baik. Mungkin itu ya, banyak banget nih yang memilih kakak sebagai narasumber di festival kimia ini. Dan untuk selanjutnya boleh langsung lanjut ke pertanyaan ya Kak? Ya, silakan, boleh. Pertanyaan pertama nih Kak, ada nggak sih alasan kakak yang khusus untuk memilih melanjutkan pendidikan kakak di Prodi Analisis Kimia yang satu ini? Karena mungkin sebagian orang pernah memiliki cerita ketika memilih jurusan di dunia pendidikan. Silakan Kak. Ya, kalau untuk saya sendiri, kenapa dulu memilih ke jurusan analis kimia? Karena background dari kota asal saya sendiri, yaitu kota Cilegon ya. Di sini kan rata-rata itu isinya pabrik, produksinya chemical semua gitu kan. Nah, dan dilihat dari ya lingkungan sekitar gitu, kebanyakan basic yang diterima untuk bekerja di sini yaitu ya kimia gitu. Jadi dan kebetulan di waktu di SMA dulu kan ada juga alumni yang masuk ke D3 analis kimia gitu tuh. Dan peluangnya menurut saya itu cukup besar gitu tuh untuk kembali lagi nanti bisa mengabdi di daerah asal, karena di sini rata-rata pabrik industrinya industri kimia gitu. Paling itu sih yang jadi background saya kenapa analis kimia menjadi pilihan gitu. Kalau emang dari segi pembelajaran kan orang mungkin nggak mau gitu ya masuk ke kimia gitu. Nah, tapi kalau dari segi sharing-sharing di industrinya itu lebih mudah gitu, katanya gitu dulu gitu. Makanya ya udah gitu, daripada akhirnya milihlah ambil di analis kimia gitu. Itu sih background asal kota aja sih, biar bisa nanti bekerja bakal balik lagi ke kota sendiri. Terima kasih Kak. Boleh ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi kakak ini kan alumni dari analisis kimia gitu. Pernah gitu berproses di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa Ankim. Gimana tuh Kak proses ketika kakak menjalaninya gitu? Susah, senang, sedihnya gitu. Mungkin bisa diceritakan ke kita hari ini. Mungkin kalau untuk senangnya yang pertama di situ tuh, kalau untuk di analis kimia sendiri ya, kalau untuk pembelajaran mungkin orang ya relatif lah ya gimana memandangnya gitu ya. Tapi kalau untuk dari segi kegiatan sosial segala macam itu lebih dapat gitu loh ketimbang dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain gitu loh. Di analis kimia sendiri sini kalau menurut saya itu kekeluarganya lebih kental gitu loh. Mulai dari dosen, asdos dan mahasiswa-mahasiswanya gitu kan. Itu lebih asik gitu.
Ya, tapi kalau untuk dari segi pembelajaran, ya itu mungkin susah gitu tuh. Tapi di luar itu gitu kan, ya kalau di luar itu ya kegiatan kayak kita bercanda dengan asdos gitu kan, bercanda dengan dosen di luar itu ya masih terjalin gitu. Jadi kita walaupun apa udah sumpek di kampus gitu kan, di luar pelajaran kita refresh lagi gitu loh. Itu sih yang bikin senangnya, alhamdulillahnya gitu kan, kita bisa dapat keluarga lagi gitu di situ gitu. Ditambah teman-teman waktu dulu di angkatan saya ya gitu asik-asik juga sih gitu tuh, untuk saling mendukungnya gitu. Apalagi kan dulu tinggal di satu kontrakan ya, dan itu isinya rata-rata analis kimia semua gitu. Jadi ya udah, susah senang ya di situ semua gitu tuh. Kalau untuk susahnya apa ya? Kalau susahnya kayaknya ya paling pelajarannya kali ya susahnya ya. Iya, kalau Kak. pelajaran itu udah semua orang pasti ngomong susah gitu kan. Ya itu sih paling susahnya ya, susah senang di kosan paling kan gitu kan. Di kosan ya yang saat orang lain mungkin bisa tidur nyenyak di malam hari gitu kan, kita itu dikejar laporan target terus gitu kan. Tapi memang itu nanti selanjutnya akan berguna di dunia pekerjaan gitu. Mungkin itu aja sih. Baik Kak. Nah, selama Kakak kuliah di analisis kimia, Kakak pernah nggak ngerasa down gitu ketika perkuliahan di Ankim? Dan kalau Kakak pernah, itu cara ngatasinya gimana sih Kak? Kasih kami tips dong. Untuk down ya, alhamdulillahnya kalau dari saya sendiri itu merasa down banget itu kayaknya enggak sih gitu ya. Karena kalau saya sih, karena di dunia perkuliahan ini bukan cuma belajar gitu ya. Di saya kan ada ikut organisasinya gitu tuh. Ada kadang mainnya tetap ada gitu. Jadi ya di saat misal nilai dapat kecil gitu kan, ya udah gitu, itu waktu di kampus aja gitu. Di luar kampus ya udah organisasi berjalan gitu, jadi fresh lagi otak gitu. Saya sih alhamdulillahnya nggak merasa ya down banget gitu, karena ya tadi di kegiatan di luar kampus tuh banyak juga gitu. Itu sih, jadi nggak fokus, nggak terpikirannya nggak ke belajar terus gitu tuh. Jadi kalau bisa ya mungkin dari teman-teman yang nanti baru gitu kan, seimbangkanlah gitu antara organisasi dan pelajaran gitu. Jadi biar lagi suntuk di pelajaran, larilah ke organisasi gitu kan. Di sana bisa canda-canda sama teman-teman, setidaknya melupakan sejenak gitu kan. Walaupun pas balik ke kosan harus ngerjain laporan lagi gitu kan. Tapi setidaknya pikiran kita fresh gitu loh. Mungkin itu sih. Jadi balance aja gitu antara. Ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi ya, ngomong-ngomong tadi Kakak ini ya, ikut organisasi nih katanya. Kira-kira apa tuh Kak organisasinya? Dulu di tingkat pertama itu saya udah ikut ke masuk pertama itu saya ikut di panitia pemilihan raya pemilihan BEM itu. Nah itu pertama masuk situ, dari situ baru lanjut lagi masuk ke DPMKM sama MPMKM IPB. Nah baru di tingkat kedua, dari tingkat kedua ke tingkat 3 barulah bergabung dengan aromatik gitu. Itu sih sedikit perjalanannya. Kakak ini ternyata ini ya alumni yang cukup aktif di organisasi. Boleh dilanjut ya Kak pertanyaannya? Ya, silakan. Sebagai alumni nih Kak, Kakak kan pasti pernah berproses untuk lulus ya. Nah, salah satu syarat kelulusan mahasiswa D3 analisis kimia adalah melakukan sidang. Nah, gimana tuh Kak? Kakak bisa menjalani proses itu? Lika-likunya, susah, senang, sedih, hambatan, tantangan, mungkin bisa berbagi sama kita semua. Oke, wah ini bahas sidang nih ya. Tadi juga kayaknya udah dibahas tuh di awal ya. Saya sidang 2 kali gitu ya. Ya, itu benar. Ya, itu benar.
emang perjalanannya seperti itu. Jadi mungkin ini sharingnya, kan sidang itu kalau sistemnya mungkin masih sama. Kalau dulu berdasarkan mata pelajaran yang kita nilainya bagus gitu. Itu kalau dulu. Jadi pertanyaan yang menyangkut nanti di TA itu akan disambungkan dengan nilai mata pelajaran apa yang besar. Misalkan waktu itu dulu saya itu alhamdulillahnya kimia dasar gitu kan, yang nilainya cukup lah gitu. Dan ternyata pertanyaan sidang itu menyangkutnya ke situ. Nah, kenapa yang pertama itu saya tidak ada kendala di situ gitu? Karena salah strategi gitu. Salah strategi. Jadi mikirnya itu jadi fokusnya hanya di TA gitu tuh, nggak fokus ke pelajaran yang lain. Akhirnya ternyata pertanyaannya ya tadi gitu tuh, semua materi termasuk yang nilai-nilainya cukup bagus itu gitu. Dan saya lengah di situ gitu, salah menyusun strateginya. Akhirnya pertanyaan yang keluar di waktu itu kimia dasar kalau nggak salah, pertanyaan menyangkut kimia dasar itu dasar banget gitu, dasarnya dasar banget, dan itu hampir lupa dipelajari gitu. Jadilah ya udah di sidang pertama itu nggak lulus gitu. Akhirnya sempat kan ya drop gitu lah, karena malu lah gitu ya, pasti itu pasti malu gitu. Tapi alhamdulillahnya pas udah di balik ke kosan gitu kan, di sana kan banyak tadi kan, karena hidup di kontrakan ya teman-teman tuh mensupport gitu, termasuk ya orang terdekat lah gitu. Itu juga selalu mensupport, udah gitu, jangan terlalu dianggap ini. Akhirnya ya sempat diajak main sih gitu, dan itu nggak mau keluar sama sekali gitu. Jadi ya paling sih ya tadi sih penyusunan strateginya sih yang salah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari cerita Kak Fikri yang disampaikan tadi kan tantangannya, kira-kira ada nggak tips dari kakak ketika menghadapi sidang, baik itu sebelum sidang maupun ketika sidang itu dilakukan gitu? Mungkin tipsnya sebenarnya kalau sidang itu, kalau menurut saya sih ya lebih baik belajarnya itu malah mendekati sidang tuh lebih baik refresh gitu loh. Kita lebih baik refreshing, jangan terlalu banyak belajar gitu sebenarnya. Nah, itu lebih baik dicicil dari semester 5, semester 6 itu udah mulai lagi membuka pelajaran yang di semester awal di tingkat 1 udah mulai dibuka lagi. Mungkin strateginya harus seperti itu gitu. Karena memang dulu itu saya terlalu mengejar dalam 1 bulan terakhir gitu kan, sebelum sidang. Itu waktunya terlalu mepet sebenarnya. Mungkin buat teman-teman yang nanti bakalan sidang gitu kan, bisa dicicil dari semester tingkat 3 aja, udah masuk tingkat 3 ya udah mulai persiapan gitu, dibuka-buka lagi materi-materinya. Terus ya tadi memang ketika mendekati sidang itu lebih baik kita sudah fresh gitu loh. Udah nggak sebaiknya memikirkan lagi pelajaran-pelajaran gitu loh. Jadi otak kita itu udah udah refresh lah gitu, udah pelajaran itu udah masuk dari sebelumnya gitu kan, dari satu tahun sebelumnya. Jadi karena itu penting juga, itu penunjang gitu loh, sangat menunjang itu kondisi badan, kondisi pikiran gitu, itu sangat menunjang banget gitu. Dan yang pasti ya jangan lupa doa orang tua gitu. Itu sih. Jadi sebelum sidang tuh harusnya cari hiburan dulu sebentar ya Kak ya, buat lebih baik main-main dulu lah gitu. Iya gitu dulu ya. Iya. Paham. Jadi ya ternyata kakak pernah mengalami hal-hal yang cukup ini ya, mungkin kalau kita lihat berat gitu, tapi kakak keren banget bisa menghadapi itu semua sampai sekarang bisa bekerja di perusahaan yang cukup besar. Mungkin nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari aku, kira-kira apa sih perbedaan yang kakak rasain ketika kerja dan ketika kuliah gitu? Jadi mungkin kakak pernah gitu sesekali menimang perbedaannya, oh kerja tuh gini ya, nggak kayak kuliah gitu, atau
mungkin ada perbedaan-perbedaan yang kakak rasakan? Kalau antara kuliah dan kerja, kalau untuk ritme kayak waktu gitu, itu sebenarnya untuk yang sudah ada di diploma sekarang itu hampir mirip dengan kondisi pekerjaan yang ada, kondisi di dunia kerja gitu ya. Kan kita juga masuk jam 7, pulang bisa sampai jam 5. Nah, itu waktu kerja, itu kurang lebih segitu gitu. Dan kita juga kan dari pagi itu selalu praktikum gitu. Dan sampai sore juga praktikum gitu kan. Kita di kelas tuh cuman sekitar 1-2 jam gitu kan, paling segitu ya. Nah, itu di dunia kerja juga kurang lebih seperti itu gitu. Kita paling bisa duduk ketika membuat report harian gitu kan. Sisanya ya praktikum gitu, atau enggak kalau di dunia kerja kan kerja gitu kan, analisa sampel segala macam gitu. Sebenarnya adaptasi yang diploma lakukan tuh udah cukup bagus gitu, sesuai dengan dunia kerja yang nyata gitu. Nah, cuman paling di sini kalau untuk perbedaannya antara dunia kuliah sama kerja, kalau kuliah kan kita teori itu kita belajar gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja itu teori itu kita terapkan gitu loh. Apa yang sudah kita pelajari diterapkan, dan biasanya itu digunakan kalau ketika ada masalah gitu loh. Misal analisa sampelnya outspec gitu ya. Nah, ini ada kenapa nih gitu loh. Apakah ada yang salah di instrumennya atau ada masalah di kondisi reagen analisanya gitu kan. Nah, itu kan kita juga dipelajarin, misalkan kayak kondisinya misalkan NaOH gitu ya. NaOH untuk titrasi asam basa. Kalau di industri itu biasanya buat penentuan kemurnian HCl gitu ya, hidroklorid asam klorid. Nah, itu kan terkadang kita itu menemukan kondisinya si sampel ini off gitu loh. Nah, itu kenapa gitu? Ternyata kondisinya karena si NaOH ini kan higroskopis ya, kondisinya enggak yang seperti yang dipelajarin di sekolahan gitu ya. Itu mudah higroskopis itu ya kondisinya. Nah, itu di situ juga kita bisa troubleshoot, kok kenapa tiba-tiba hasilnya off gini gitu. Kita pastikan dulu kan, cek dulu kadar si NaOH-nya apakah masih stabil atau tidak gitu kan. Terus kondisi buretnya masih baik atau tidak. Itu kan semuanya dipelajarin kan di sekolahan ya. Waktu di kampus diajarin gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dipakai antara sinkronisasi antara kampus dengan dunia kerja gitu. Bedanya kalau di kampus kan kita masih belajar nih, ini cara ininya kayak gini, nanti NaOH ini selalu standarisasi gitu loh, karena sifat dia gitu kan, sebelum pakai harus standarisasi. Terus prinsip titrasinya kayak gini, terus buret ini kalau misalkan kondisinya seratnya itu susah gitu, kayak gimana harusnya gitu kan, itu diajari gitu. Ternyata itu kalau di kuliah kan itu baru hanya sekedar teori gitu ya. Tapi kalau di pekerjaan itu kita menemukan masalah nih gitu. Dulu pernah belajar nggak yang kayak gini gitu? Oh, pernah, ternyata emang sifat dia ini kayak gitu gitu loh. Itu kalau di dunia kerja lebih ke penerapan lah intinya sih gitu. Banyak sih yang emang teori-teori yang di kuliah itu yang banyak dipakai di dunia kerja nanti, khususnya kalau yang kerjanya dianalis lagi gitu ya. Itu cukup membantu sih gitu. Kalau perbedaannya ya paling nggak itu aja sih ya, nggak ada yang cukup signifikan, karena di kita juga kan udah waktu kerja udah dari pagi sampai sore gitu tuh kan. Terus juga kalau untuk kayak seragam segala macam kan kita juga sudah mulai dibiasakan ya dari kampus juga ya. Iya, SOP. Ya, itu udah nggak terlalu berbeda lah gitu. Kalau untuk dari orang yang lulus dari D3-nya IPB itu nggak terlalu kaget lah gitu dengan kondisi-kondisi nanti di perusahaan. Itu sih. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Misalnya Kakak dikasih kesempatan untuk mengulang masa kuliah Kakak, kira-kira apa yang ingin Kakak perbaiki? Karena mungkin kan Kakak sekarang udah kerja, dan mungkin ada hal-hal yang akhirnya membuat Kakak berpikir, oh coba dulu gua kayak gini, coba dulu gua kayak gitu Kak. Nah, gimana Kak? Penasaran banget nih. Ya, kalau itu sih ya, yang jelas pertama mungkin dari segi
pelajaran gitu ya. Dulu kenapa sih nggak belajar yang benar gitu ya. Nah, selain dari, karena kan di dunia industri kan yang dilihat tuh pertama sebenarnya IP gitu, IPK terakhir kita berapa sih gitu tuh. Itu kan jadi acuan pertama untuk industri mengambil kita gitu kan ya. Nah, itu ya kalau emang bisa diperbaiki gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting adalah yang untuk bisa diperbaiki ya, kalau bisa kita lebih memperbanyak jaringan gitu lagi di kampus tuh gitu. Karena itu penting loh, ketika nanti kita lulus, misal nih kita cari kerja gitu ya, ternyata kita apesnya belum dapat kerja gitu kan. Nah, jaringan itu nanti akan membantu kita gitu. Misal di pabriknya Ihan gitu ya, Ihan udah kerja duluan gitu kan. Nah, ternyata ada lowongan nih gitu kan. Nah, di-share lah gitu kan ke teman-teman yang masih belum bekerja gitu kan. Misal ke saya gitu kan. Nah, itulah gunanya gitu loh. Lebih, kalau menurut saya, kalau yang ingin saya perbaiki yaitu jaringannya gitu loh. Perbanyak jaringan selagi di kampus gitu loh. Termasuk jaringan ke alumni gitu kan. Karena ya minimal PKL itu kita butuh gitu loh. Untuk PKL nanti kita butuh, ada nggak sih di pabrik ini alumninya, ada nggak sih di pabrik ini yang dulu pernah PKL. Nah, itu sebenarnya yang penting gitu, jaringan gitu. Dimanapun itu berguna gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu dulu di angkatan saya kan itu sudah terbentuk sih gitu, karena semuanya itu kayak mulai dari yang PKL sampai yang kerja itu kita punya datanya. Ini orang kerja di mana, ini orang kerja di mana. Jadi ya alhamdulillah itu bisa berguna nanti buat adik-adik yang di bawah gitu. Mungkin pernah dengar gitu ya, yang tempat-tempat PKL yang dari yang kita turunin datanya ke yang bawah. Jadi mereka ketika butuh PKL, butuh tempat PKL, kita bisa menghubungi yang pernah PKL di tempat itu gitu kan. Jadi ya itulah jaringan yang penting sebenarnya yang harus diperbaiki. Yang mungkin kalau emang bisa saya perbaiki ya, saya kan memperbaiki jaringan itu gitu. Selain dari mata pelajaran gitu ya. Itu sih. Oh ya nih Kak, ngomong-ngomong soal PKL, waktu Kakak kuliah dulu kira-kira PKL-nya di mana Kak? Waktu saya dulu tempat PKL saya di Skopindo Cilegon. Skopindo Cilegon, dan alhamdulillah sebelum lulus itu udah ditarik untuk masuk ke situ setelah nanti lulus gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak menunggu kerja lagi, nggak ada kosong gitu lah, langsung jadi setelah lulus langsung join ke Skopindo gitu. Oh ya kan tadi sempat dibahas gitu ya sama Kakak. Kalau misalnya ternyata di dunia kuliah itu gak beda jauh sama dunia kerja. Ya. Cukup banyak korelasinya gitu. Jadi setelah ini Kak, mungkin ada di antara kita semua yang pengen juga gitu ngelamar kerja di tempat Kakak bekerja sekarang. Mungkin Kakak punya tips atau kriteria yang Kakak tahu supaya bisa diterima di tempat Kakak bekerja sekarang. Sebenarnya ini umum aja kali ya. Kalau di spesifik nanti mungkin bisa hubungin langsung gitu kan. Nah, kalau sekarang ini rata-rata kan industri sekarang dia sistemnya online ya. Sistemnya online rata-rata. Dan ya itu termasuk saya sendiri ini dari kan saya ini tempat kelima saya ya, yang Chandra Asri ini. Nah, dari 4 tempat yang lain itu saya dapat secara online gitu. Dan itu sistem online-nya rata-rata mereka by database gitu. Jadi kita ngisi form aplikasi aja dulu di webnya mereka masing-masing. Dan itu nanti beberapa kalau memang kandidat yang memenuhi syarat itu dipanggil gitu. Nah, syaratnya apa? Rata-rata pertama mungkin IP ya. IP yang jelas rata-rata industri sekarang itu memintanya di angka minimal 3 untuk yang di ya 3 itu aman lah. Rata-rata negeri itu 275 kalau nggak salah, apa mungkin kan dinaikin 3 itu saya lupa. Amannya itu ada di IPK itu 3 gitu loh. Nah, nanti setelah IPK itu selesai kan otomatis seleksi administrasi masuk gitu ya.
Nah, setelah seleksi administrasi itu biasanya ada psikotes. Nah, psikotes itu kebanyakan rata-rata yang hampir di semua industri itu yang pertama yang dipakai itu interpersonal, itu yang tentang kepribadian kita. Terus ada lagi tes yang koran itu, yang angka koran itu Kraepelin apa Pauli gitu ya, kalau nggak salah namanya. Itu yang dipakai untuk kita ketahanan kerja kita seperti apa gitu. Nah, rata-rata itu sih yang dua itu yang hampir ada di setiap industri. Dan ada lagi biasanya tambahan yang tentang kalau untuk kayak kita ini tentang bentuk-bentuk gitu loh, itu untuk psikotesnya. Nah, terus lanjut lagi ke wawancara. Nah, di sesi interview ini sebenarnya yang terpenting gitu loh, karena di situ kita bisa menarik user secara langsung gitu loh, karena kita ketemu orangnya langsung ya. Kalau yang lain kan by data aja gitu ya. IPK-nya segini, nanti tadi hasil psikotesnya juga bagus gitu kan. Tapi kalau di interview kan langsung kelihatan, ini orangnya kayak gimana gitu kan. Nah, di situ tuh kesempatan kita gitu loh buat menarik minatnya sih yang bakal merekrut kita gitu. Itu di sesi wawancara. Nah, habis dari wawancara barulah nanti biasanya masuk lagi ke tingkat nego gaji gitu. Nah, biasanya di nego gaji ini juga ada beberapa yang karena rasanya kuliahnya susah gitu ya, langsung minta gede gitu kan. Nah, itu nggak bisa gitu juga gitu, karena bisa disesuaikan juga dengan keahlian yang kita punya gitu kan. Kita punya keahlian apa nih gitu. Nah, itu bisa juga disesuaikan dengan itu gitu kan. Baru udah itu selesai itu, udah kemungkinan kalau emang lolos ya udah mulai bekerja gitu. Nah, tadi yang penting sih emang di sesi wawancara untuk perekrutan. Selain yang tadi ada, nah di wawancara juga itu biasanya ditanyakan kalau untuk yang baru lulus ya, ditanyakan kamu kegiatan di kampus apa gitu, karena soft skill itu juga menunjang gitu. Soft skill menunjang nanti di itu sih. Jadi paling yang disiapkan ya mungkin siapin dari sekarang IP jangan sampai turun dari 3 gitu. Terus ya perbanyak belajar soft skill. Baik, terima kasih buat Kak Fikri karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, mungkin untuk closing statement, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan kepada kita adik-adik dari Ankim, untuk adik-adik angkatan 56, 57. Mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan, silakan Kak. Mungkin bukan pesan sih ya, sedikit sharing aja. Ini sebenarnya dari segi di kampus itu, mumpung kalian masih di kampus gitu ya, sebisa mungkin yang tadi pertama perbanyak jaringan gitu. Terus yang kedua ya untuk belajarnya jangan hanya belajar di kelas saja gitu loh. Kita juga harus belajar di luar itu gitu, karena di dunia kerja nanti bukan hanya teori-teorinya doang yang kita pakai, tapi dari cara komunikasi, cara penyelesaian masalah itu dibutuhkan. Tapi dari semuanya tetap ya kita utamanya kita kan belajar untuk ngejar IPK, jangan sampai drop gitu ya. Tapi yang penunjang tadi tetap harus dilakukan, terutama yang menurut saya yang tadi yang jaringan itu sangat penting gitu loh. Jaringan itu yang harus diperluas mumpung masih di dunia perkuliahan gitu ya. Soalnya kalau udah di dunia kerja itu komunikasinya harus lewat media yang lain gitu ya. Nah, terus juga jangan lupa kalian kalau emang yang udah mau nanti lulus gitu ya, itu perbanyak cari informasi gitu. Perbanyak cari informasi. Ya baik itu dari alumni, dari ya browsing sendiri gitu. Itu udah mulai dari sekarang gitu. Karena itu akan memudahkan kalian ketika udah punya banyak informasi ya, kalian udah tinggal pilih mau kemana gitu. Itu sih mungkin cukup. Jadi jaringan dan informasi sangat penting ya Kak ya.
Ya, itu penting selain yang di dunia di kelas gitu ya. Jaringan dan informasi itu penting banget. Baik. Nah, terima kasih Kak atas pengalaman yang telah Kakak share kepada kami hari ini. Nah, begitu teman-teman, cerita salah satu alumni analisis kimia angkatan 49. Semoga kita bisa mengambil setiap kebaikan dari pengalaman yang telah Kak Fikri share kepada kita hari ini. Dan semangat terus buat adik-adik 57. Kita semua, kakak-kakak, pasti yakin kalian bisa menjalani semua tantangan yang ada di analisis kimia. Mungkin cukup sekian sesi sharing kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.